selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin semur pedas, yaitu semur daging sapi. Yang mau lebaran silakan, mau bikin rendang boleh, semur boleh. 700 gram daging sapi, 1 kg juga bisa. Nah, ini bumbunya untuk 1 kg. Tapi saya pakainya 700 gram ya. Bumbunya setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam. Ini ketumbar bubuk 3/4 sendok makan. Karena saya mau pedas, saya tambahkan 6 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, ada 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, ini ada sedikit biji buah pala. Kemudian gulanya saya pakai 1 keping, nanti akan saya tambahkan kecap manis yang banyak. Kecap manis sesuai selera ya. Pelengkapnya adalah daun salam, saya pakai 6 lembar. Kalau ada lengkuas silahkan pakai lengkuas. 1 buah tomat dan 130 ml santan kental. Untuk mendapatkan warna yang hitam, saya akan mempergunakan kecap manis. Merek sesuai dengan selera masing-masing. Yuk teman-teman, langsung saja kita mulai. Bumbu yang dihaluskan bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian ini ada biji pala dan kemiri. Yang mau saya share di sini adalah cara membuat semur daging sapi empuk hemat gas. Teman-teman bisa pakai bumbu andalan masing-masing, boleh bumbu warisan ibu, boleh bumbu warisan nenek. Tambahkan sedikit air. Bumbunya sudah saya haluskan, sekarang kita mulai memasak. Di sini saya akan men-share cara memasak daging hemat gas. Medianya boleh pakai penggorengan, boleh pakai panci, asal muat banyak. Masukkan kurang lebih 1100 ml air atau secukupnya sampai dagingnya terendam. Teman-teman, kalau tidak punya penggorengan sebesar ini boleh pakai panci ya. Ini karena saya tidak mau memindahkan lagi dari panci ke penggorengan, jadi sekalian aja. Setelah airnya mendidih, nah kita masukkan daging sapinya. Masukkan daging secara bertahap dan daun salam. Ini sampai dagingnya kerendam air. Sekarang masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian ini bumbu yang lainnya masuk beserta gula. Sayang bumbunya dikocokin, sayang bumbunya. Masukkan kecap manis, saya pakai banyak ya kecap manisnya. Ini saya ukur pakai sendok sayur. Kemudian ini juga satu lagi, biar warnanya hitam. Oke, nah hitam, manis, semuanya sesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau dirasa kurang hitam, tambahin aja kecap. Oke, ini kurang hitam, tambahin lagi. Ya. Sudah diaduk, ditutup, masak selama 5 menit dengan api sedang. Saya nyalakan timernya, masak selama 5 menit.
Nah, sebelum ditanya, saya kasih tahu dulu, ini saya pakai penggorengan Mogen Germany. Belinya di online shop. Boleh di Bukalapak, Blibli, Shopee, dan yang lainnya. Ya, sudah habis waktunya, matikan kompornya. Kemudian istirahatkan selama 30 menit. Setelah 5 menit, matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Setelah istirahat selama 30 menit, sekarang saya memasak selama 15 menit. Nyalakan kompornya. Masak dengan api sedang selama 15 menit. Ya, setelah 15 menit waktunya habis, matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit, jangan dibuka tutupnya. Istirahatkan 30 menit. Posisi api mati. Nah, setelah 30 menit boleh dibuka. Ini airnya masih banyak. Kita lihat apakah dagingnya sudah empuk. Di tahap ini bentar ya, masih panas. Dibuka. Nah, ini udah empuk, nggak pakai lama, udah empuk. Masukkan tomat. Masukkan santan sebanyak 130 ml. Dimasak lagi. Kenapa santan tidak saya masukkan dari awal? Karena supaya tidak pecah. Teman-teman, ini adalah tahap selanjutnya ya. Mau airnya banyak, mau airnya dikit sampai asat. Sampai asat itu lebih baik karena dagingnya akan lebih empuk lagi. Jadi semua tergantung selera. Untuk kuahnya sesuaiin selera aja, boleh sampai habis, boleh juga seperti ini. Nah, saya maunya seperti ini karena bisa untuk makan lontong dan makan nasi. Ini enak banget, semur dagingnya. Jadi lamanya memasak di atas api kurang lebih 50 menit. Menghemat sekali gasnya. Jadi buat teman-teman yang tidak punya panci presto bisa menggunakan metode ini untuk memasak rendang, memasak semur, ataupun bikin lontong. Selamat mencoba, terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa lagi. Teman-teman juga bisa follow ke Instagram saya bersama STF Yani.